semua, di sini kami ingin memperkenalkan nama kelompok kami. Nama kelompok kami yaitu Girls. Dan di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, perkenalkan nama saya Jernita Pandiangan dengan NIM 23221061. Perkenalkan nama saya Regina Francesca Sinambela dengan NIM 23221063. Perkenalkan nama saya Esa Terpena Pristopu dengan NIM 23221091. Perkenalkan nama saya Dina Triana dengan NIM 23221092. Di sini judul kami Sistem Pakar Penyakit Gigi menggunakan forward chaining teorema Bayes. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Inilah gambar use case diagram yang kami buat. Di sini saya akan menjelaskan dari gambar use case diagram tersebut. Yang pertama, judul diagram use case diagram sistem pakar penyakit gigi. Artinya, sistem ini adalah sistem pakar yang membantu mendiagnosis penyakit gigi. Sistem meniru cara berpikir pakar atau dokter gigi berdasarkan aturan dan gejala. Yang kedua, aktor atau pengguna sistem. Pada diagram terdapat dua aktor utama. Yang pertama, user. User adalah pengguna umum atau pasien yang ingin mengetahui penyakit gigi yang dialami. Yang kedua, admin. Admin adalah pengelola sistem, biasanya tenaga ahli atau operator yang mengatur aturan diagnosa, mengelola data, dan melihat riwayat diagnosa. Yang ketiga yaitu use case untuk user. Use case atau oval berwarna kuning menunjukkan fitur yang bisa dilakukan user. Memulai diagnosa, user mulai menggunakan sistem biasanya dengan menekan tombol melalui diagnosa. Jawab pertanyaan gejala. Sistem menampilkan pertanyaan tentang gejala, misalnya sakit gigi, gusi bengkak, dan lain-lain. User menjawab sesuai kondisi yang dialami. Ini adalah inti proses diagnosa. Lihat hasil diagnosa. Setelah menjawab semua pertanyaan, sistem menampilkan jenis penyakit gigi, tingkat. Selanjutnya, lihat solusi dan penjelasan. User dapat meliputi penjelasan penyakit, saran penanganan, tindakan awal yang bisa dilakukan. Mengulang diagnosa. Jika user ingin mencoba lagi mengganti jawaban gejala, sistem kembali ke proses awal. Melalui riwayat diagnosa, user dapat melihat hasil diagnosa sebelumnya, berguna untuk memantau kondisi dari awal ke waktu. Yang kelima, relasi include dan extend. Pada diagram terlihat relasi include dan extend, artinya include use case selalu disertakan contoh, proses diagnosa selalu melibatkan aturan yang dikelola admin. Extend use case opsional atau tambahan digunakan jika kondisi tertentu terpenuhi. Contoh, melihat riwayat diagnosa dilakukan setelah diagnosa selesai. Yang keenam, kesimpulan. Diagram ini menjelaskan bahwa user fokus pada melakukan diagnosa, menjawab gejala, melihat hasil dan solusi. Admin fokus pada mengelola aturan sistem pakar, melihat riwayat diagnosa. Sistem bekerja dengan mengumpulkan gejala, mencocokkan dengan aturan, menghasilkan diagnosa dan solusi. Forward chaining dengan probabilitas teorema Bayes digunakan karena mampu menarik kesimpulan dari data awal secara bertahap sambil mengelola ketidakpastian secara matematis, sehingga hasil keputusan lebih realistis dan dapat dipercaya. Forward chaining menentukan penyakit yang relevan berdasarkan aturan. Bayes menghitung tingkat keyakinan diagnosis. Kombinasi ini membuat diagnosis logis, bertahap, dan realistis. Ini sangat cocok untuk sistem seperti sistem pakar diagnosis penyakit seperti penyakit gigi. Forward chaining teorema Bayes sama dengan penalaran logis dan realistis. Contohnya, setiap aturan punya bobot kepercayaan. Sistem dapat memilih kesimpulan dengan probabilitas tertinggi. Hasilnya lebih fleksibel dan akurat. Saat fakta baru ditambahkan, forward chaining langsung memproses fakta tersebut. Bayes memperbarui nilai probabilitas kesimpulan. Ini membuat sistem adaptif, konsisten secara matematis, tidak perlu mengulang seluruh proses dari awal, cocok untuk sistem pakar dan kecerdasan buatan. Kombinasi ini banyak digunakan karena aturan mudah dipahami manusia, perhitungan kuat secara statistik,
Keputusan bisa dijelaskan beserta tingkat keyakinan. Dan inilah alasan kami mengapa kami memilih menggunakan forward chaining teorema Bayes. Dan yang terakhir, ini adalah gambaran dari user interface-nya. Yang pertama itu ada beranda, dan yang kedua itu cek penyakit gigi, dan yang ketiga itu hasil diagnosa, dan yang keempat itu daftar penyakit, dan yang kelima itu detail penyakit. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih.